partikel pembentuk atom. Atom secara umum itu terdiri dari inti atom, kemudian ada partikel di luar inti. Partikel pembentuk inti itu antara lain proton dan neutron. Ya. Proton itu bermuatan positif, jadi partikel yang bermuatan positif itu pertama kali ditemukan oleh Goldstein. Sedangkan neutron tidak bermuatan, ditemukan oleh Chadwick. Kemudian partikel yang ada di luar inti itu berupa elektron. Jadi elektron itu bergerak mengelilingi inti. Ya. Elektron bermuatan negatif, itu ditemukan oleh Thomson. Oke, massa dari elektron itu sebesar 9,109 kali 10 pangkat min 28 gram. Sedangkan massa neutron itu besarnya 1,675 kali 10 pangkat min 24 gram. Sedangkan massa proton itu sebesar 1,675 kali 10 pangkat min 24 gram. Kalau lihat dari data ini ya, maka massa proton itu hampir sama dengan massa neutron. Sedangkan massa elektron dibandingkan massa proton dan neutron itu sebesar hampir 1/2000 dari massa proton atau 1/2000 dari massa neutron. Sehingga kalau kita bandingkan kecil banget ya dibandingkan massa proton atau massa neutron. Sehingga nanti massa dari elektron itu tidak berpengaruh terhadap massa atom. Ya. Jadi dalam suatu atom yang berpengaruh terhadap massa dari suatu atom itu adalah massa proton dan massa neutronnya aja. Gitu ya. Jadi massa atom itu sama dengan jumlah massa proton ditambah jumlah massa neutron. Oke, massa neutron atau massa proton itu dinotasikan sebagai satu satuan massa atom atau SMA ya. Jadi massa satu neutron atau satu proton itu sama dengan 1 SMA. Sehingga kalau massa atom dinotasikan sebagai satuannya adalah satuan massa atom, itu berarti ntar jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi massa atom itu sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Dengan satuannya nanti adalah SMA. Ya. Makanya sering disebut bahwa jumlah proton ditambah jumlah neutron itu sering kita sebut dengan nomor massa. Kenapa? Karena proton dan neutron itu berpengaruh terhadap massa dari suatu atom. Kemudian kalau kita ada atom X, kemudian dinotasikan dengan XZA. Ya, Z itu adalah nomor atom. Nomor atom itu menyatakan jumlah proton di dalam inti atom tersebut. Ya. Nah, nomor atom atau jumlah proton itu merupakan karakteristik dari suatu atom. Jadi kalau misalkan ada beberapa atom, ya kita nggak tahu atomnya apa, tetapi memiliki jumlah proton yang berbeda, maka dipastikan atom tersebut merupakan atom yang berbeda. Jadi beberapa atom itu merupakan atom yang berbeda ya. Kenapa? Karena jumlah proton itu merupakan karakteristik dari suatu atom. Kalau jumlah protonnya berbeda, maka dipastikan atom itu juga berbeda. Ini dibuktikan dari percobaan yang dilakukan oleh Moseley. Oke, Moseley melakukan percobaannya itu dengan cara menembakkan inti atom dari beberapa logam dengan sinar katoda. Nah, yang terjadi adalah frekuensi yang dihasilkan dari tembakan beberapa logam itu menghasilkan, jadi kalau logamnya berbeda maka frekuensi yang dihasilkan itu berbeda ya. Ini terlihat dari grafik antara frekuensi dengan harga Z-1 dikuadratkan ya. Jadi kalau harga Z-nya atau jumlah protonnya berbeda, maka frekuensi yang dihasilkan itu juga berbeda. Maka dipastikan bahwa jumlah proton itu merupakan karakteristik dari suatu atom. Kemudian kalau harga A itu adalah notasi dari nomor massa. Tadi kan nomor massa itu merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kemudian kalau ingin menentukan jumlah elektron bagaimana? Oke, atom itu kan secara umum ada yang netral, ada yang bermuatan atau berupa ion. Kalau netral artinya nanti muatan positif sama dengan muatan negatif. Dengan kata lain, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian kalau bermuatan, ya, artinya nanti jumlah elektron tidak sama lagi dengan jumlah proton. Kemudian kan ion sendiri ada ion positif, ada ion negatif. Ya, ion positif dinamakan dengan kation, ion negatif dinamakan dengan anion. Nah, kalau
ion positif itu artinya jumlah elektronnya lebih sedikit dibandingkan jumlah proton. Sedangkan ion negatif itu artinya jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan jumlah proton. Kenapa begitu? Karena kalau ada atom netral X itu membentuk kation X+, itu artinya dalam proses tersebut dari X membentuk X+, itu akan melepaskan satu elektron, gitu ya. Jadi kalau netral itu kan berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tapi kalau dia bermuatan positif, artinya nanti jumlah elektronnya lebih sedikit. Kenapa? Karena ada elektron yang dilepaskan. Kemudian, kalau membentuk anion dari X membentuk X-, itu artinya atom netral X akan menangkap satu elektron membentuk X-, ya. Kan tadi kalau dia netral X, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, karena dia menangkap satu elektron, dipastikan nanti X- itu kelebihan satu elektron. Dipastikan jumlah elektronnya itu lebih besar dibandingkan jumlah proton. Oke, kalau ada contoh. Yang pertama, tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari yang A, atom netral, O, nomor atomnya 8, nomor masanya 16. Maka kalau ditanya jumlah proton, berarti dilihat dari nomor atomnya, berarti 8. Kemudian kalau jumlah neutron, berarti kan nomor masanya 16 dikurangi jumlah protonnya 8. Maka didapat jumlah neutron juga 8. Nah, kalau ditanya jumlah elektron, lihat, atomnya netral ya. Dipastikan jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Maka didapat jumlah elektron juga 8. Kemudian contoh yang kedua. Kalau ada ion Na+, nomor atomnya 11, nomor masanya 23. Dipastikan jumlah proton itu dilihat dari nomor atomnya yaitu 11. Kemudian kalau jumlah neutronnya, maka nomor masanya kan 23 dikurangi jumlah proton 11, didapat jumlah neutron sebesar 12. Lalu, kalau ditanya jumlah elektron dari Na+. Oke, kalau seandainya dia atomnya netral, ya, yaitu Na, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Dipastikan jumlah elektronnya 11. Tapi ditanya Na+. Lihat dari Na membentuk Na+, artinya apa? Dia melepaskan satu elektron. Artinya, ketika dalam bentuk Na+, telah kekurangan satu elektron. Sehingga jumlah elektronnya itu menjadi 10. Kemudian contoh yang ketiga, ada S2-, ya, dengan nomor atomnya itu 16 dan nomor masanya 32. Maka jumlah proton langsung kita lihat nomor atomnya yaitu 16. Sedangkan jumlah neutron berarti nomor masanya 32 dikurangi jumlah proton 16. Maka didapat jumlah neutron juga 16. Kemudian kalau diminta jumlah elektron, ya, kalau dia netral, S-nya netral, maka jumlah elektron itu juga 16 sama dengan jumlah proton. Tapi yang diminta adalah S2-. Ya, coba lihat ya, dari S membentuk S2-, artinya atom netral S akan menangkap 2 elektron. Artinya nanti jumlah elektron pada S2- itu kelebihan 2 elektron dibandingkan atom netral dari S, gitu ya. Maka dapat jumlah elektron dari S2- sebesar 18.